Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aiman Yazid Syam dan saya ingin mempresentasikan hasil proyek yang saya buat. Di sini saya ambil judul Manajer Proyek Penerapan Sistem Manajemen Penjualan dan Inventory berbasis QR Code. Adapun tanggal untuk memulai dari suatu proyek ini itu dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2026 dan berakhir pada tanggal 9 September tahun 2026. Lanjut, untuk latar belakangnya itu, di era modern ini, manusia sekarang itu sangat bergantung yang namanya itu teknologi yang sangat berkembang pesat untuk memberikan dampak pada kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu bagaimana data itu bisa dapat disimpan dan diproses. Lalu, perkembangan inovasi yang dihasilkan oleh teknologi komputer yaitu menyediakan, mengelola, atau meningkatkan nilai yang sudah ada atau yang belum ada sebelumnya dalam bentuk data maupun informasi. Data yang ada itu harus tersimpan dan diproses dengan baik pada suatu sistem untuk menjadi suatu informasi. Sistem merupakan kumpulan elemen untuk mencapai tujuan yang mencakup sumber daya yang berbeda dalam bentuk manusia, suatu orang, mesin, informasi, dan teknologi. Adapun untuk tujuan proyeknya ini adalah dalam upaya mengelola inventaris barang dengan efisien, penting untuk memiliki sistem yang memudahkan pencatatan, pemantauan, dan pemeliharaan data inventaris tersebut. Saat ini, perusahaan menggunakan Excel untuk pengelolaan inventaris barang. Akan tetapi, penggunaan Excel memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas seperti keamanan data dan pencarian yang cukup efektif. Metode ini juga akan menghambat pengelolaan data inventaris karena memakan waktu yang sangat lama, terutama saat mencari data dan saat membuat laporan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka dibutuhkan penggunaan sistem pengelolaan inventaris barang yang lebih modern dan efisien. Dengan diterapkannya teknologi Quick Response Code atau QR Code ini dalam inventaris barang ini akan menjadi solusi yang sangat efektif untuk kedepannya. Deskripsi dan lingkup proyek ini mulai dari deskripsinya itu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem berbasis web atau mobile yang terintegrasi untuk mengelola siklus penjualan dan inventory dengan memanfaatkan teknologi QR Code untuk identifikasi dan pembuangan stok yang cepat dan akurat. Untuk lingkupnya itu ada 5, yaitu pertama, modul manajemen inventory. Yang kedua itu modul penjualan. Ketiga, integrasi generator dan scanner QR Code pada aplikasi. Lalu keempat, migrasi data inventory awal. Dan terakhir, pelatihan untuk tim stok dan penjualan. Adapun risiko-risiko yang dihadapi ini adalah seperti rendahnya adopsi pengguna, di mana itu staf gudang itu terkadang menolak atau kesulitan menggunakan teknologi QR Code yang baru ini. Yang kedua, akurasi data migrasi seperti daya inventory awal yang tidaklah kuat. Dan yang terakhir itu isu perangkat hardware, di mana ada perangkat mobil yang tidak optimal untuk melakukan suatu pemindaian. Untuk kriteria keberhasilan ini, ia dikatakan berhasil jika sistem manajemen penjualan dan inventory dengan basis QR Code ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kedua, akurasi data terutama pada inventory itu mencapai hingga 98%. Dan yang terakhir, laporan penjualan atau stok dapat diakses kurang dari 5 detik. Untuk kriteria keberhasilan ini bisa dilihat seperti di slide ini. Lalu kita menuju ke Gantt chart-nya dari Microsoft Project yang saya buat ini. Di mana ini terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama itu tahap perencanaan dan desain. Yang kedua itu tahap pengembangan.
Tahap yang ketiga itu pengujian dan pelatihan, dan yang terakhir itu tahap implementasi. Balik lagi ke slide sebelumnya, di tahap pertama atau perencanaan dan desain ini terdapat 6 terdapat 6 task yang ada. Yang pertama itu inisialisasi proyek dan pengesahan charter. Yang kedua itu analisis kebutuhan bisnis, penjualan dan inventory. Yang ketiga, perancangan konsep sistem berbasis QR code. Yang keempat, desain basis data dan arsitektur sistem. Kelima, desain antarmuka dan mekanisme QR scanner. Dan yang terakhir, review dan persetujuan dokumen desain. Untuk tahap pertama ini, ia membutuhkan durasi 55 hari yang dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2026 hingga berakhir pada tanggal 18 bulan Maret tahun 2026. Selanjutnya, di tahapan pengembangan ini, ya, di tahapan kedua itu membutuhkan durasi selama 60 hari kerja. Ia terdiri dari 5 task yang ada. Yang pertama, kesiapan lingkungan pengembangan. Kedua, pengembangan modul back-end. Yang ketiga itu pengembangan modul untuk front-end. Keempat, implementasi fungsi QR code generator dan scannernya. Dan terakhir, integrasi back-end front-end. Adapun alasan mengapa pengembangan modul back-end dan front-end itu membutuhkan waktu yang lama itu untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat implementasi. Lanjut, di tahap ketiga, pengujian dan pelatihan. Di tahapan ini, ia membutuhkan durasi selama 25 hari kerja yang dimulai dari tanggal 25 bulan Juni tahun 2026 dan berakhir pada tanggal 29 Juli tahun 2026. Ia terdiri dari 4 tes yang ada. Pertama, penyusunan rencana dan uji skenario. Yang kedua, pengujian sistem dan fungsionalitas QR code. Ketiga, perbaikan bug dan iterasi. Dan terakhir, pelatihan staf gudang dan penjualan. Terakhir, masuk ke tahap implementasi. Di tahap implementasi ini, dia membutuhkan durasi selama 15 hari kerja. Dimulai dari tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 dan berakhir tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026. Ia terdiri dari 4 task. Yang pertama, migrasi data inventory awal dan label barang dengan QR code. Yang kedua, uji penerimaan pengguna atau tahapan akhir. 3. Melakukan go live pada sistem barang. Yang terakhir, stabilisasi dan monitoring pasca implementasi. Di sini saya akan meringkas kembali yang sebelumnya. Untuk tahapan pertama perencanaan dan desain ini dibutuhkan durasi 55 hari kerja, mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2026 dan selesai pada tanggal 18 bulan Maret tahun 2026. Tahapan proyek ini jadi atas inisialisasi proyek dan pengesahan charter. Kedua, analisis kebutuhan bisnis. Ketiga, perancangan konsep sistem berbasis QR code. Keempat, desain basis data dan arsitektur sistem. Kelima, desain antarmuka dan mekanisme QR scan. Dan terakhir itu review dan persetujuan dokumen desain. Lanjut, di tahap pengembangan. Durasi hari kerjanya itu selama 60 hari. Mulai dari tanggal 1 April tahun 2026 dan selesai tanggal 23 bulan Juni tahun 2026. Tahapan yang kedua ini tadi atas kesiapan lingkungan pengembangan modul back end, pengembangan modul front end, implementasi fungsi QR code generator dan scanner, dan terakhir itu integrasi back end, front end, dan pengujian unit. Tahap ketiga masuk ke pengujian dan pelatihan. Durasinya itu selama 25 hari kerja, mulai dari tanggal 24 bulan Juni tahun 2026 dan
selesai tanggal 29 bulan Juli tahun 2026. Tahapan ini yaitu di atas penyusunan rencana dan uji skenario. Kedua, pengujian sistem dan fungsionalitas QR Code. Ketiga, perbaikan bug dan iterasi. Terakhir, pelatihan staff untuk bagian kuda. Dan yang terakhir masuk ke tahap implementasi. 15 hari masih kerja mulai dari tanggal 30 Juli tahun 2026 dan selesai tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026. Di tahapan yang terakhir ini, ia merupakan tahapan untuk melakukan demo dari suatu program yang telah dibuat, yaitu dari migrasi dan data inventory awal dan label barang dengan QR Code, uji penerimaan pengguna atau final step. Yang ketiga itu go live dengan sistem baru, dan yang terakhir stabilisasi dan monitoring pasca implementasi. Kesimpulan dari proyek ini yaitu berdasarkan hasil pengelolaan proyek pengembangan dan implementasi sistem manajemen penjualan dan inventory berbasis QR Code menggunakan Microsoft Project, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, salah satu bentuk efektivitas manajemen proyek. Yang kedua, pencapaian tujuan yang bersifat fungsionalitas. Dan yang terakhir, transisi operasional yang berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.